Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran, di mana kali ini di video pembelajaran kita akan membahas mengenai mata kuliah pengantar akuntansi, di mana kali ini kita akan membahas berkaitan dengan chapter keempat, yaitu mengenai bagaimana nanti ya kita akan menyelesaikan yang namanya siklus akuntansi. Nah, kita akan menyelesaikan yang namanya siklus akuntansi. Kita akan melihat dari awal transaksi nanti, kemudian di akhir ketika kita melakukan penyusunan yang namanya laporan keuangan. Jadi nanti kita akan membahas dari langkah-langkah pembuatannya ya, langkah-langkah pembuatannya, kemudian bagaimana nanti kita di akhir adalah terkait dengan menutup ya, menutup ayat jurnal penutup, membuat ayat jurnal penutup. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya, jadi di tujuan pembelajaran kali ini ya, mahasiswa diharapkan menguasai 6 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama bisa melakukan penyusunan terkait dengan neraca lajur. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan proses penutupan buku. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjelaskan isi dan kegunaan dari neraca saldo setelah penutup. Kemudian bisa mengetahui terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi. Kemudian bagaimana bisa memahami pendekatan dalam pembuatan ayat jurnal koreksi, serta bagaimana mengidentifikasi bagian dalam laporan posisi keuangan yang terklasifikasi. Nah, ini terkait dengan pembahasan kali ini ya, bagaimana kita akan membahas neraca lajur, kemudian jurnal penutup, kemudian ringkasan atas siklus akuntansi, serta adanya laporan posisi keuangan. Oke, ketika kita bicara neraca lajur ya, otomatis itu berupa formulir ya, formulir yang memiliki banyak kolom ya, yang digunakan dalam proses penyesuaian serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan, di mana itu membantu stakeholder untuk memahami apa yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian dari laporan keuangan ya, yang sebelumnya di chapter 3 kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kita menyusun laporan keuangan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, nanti di sini kita akan membahas terkait dengan neraca lajur ya. Neraca lajur, kemudian kegunaan dari neraca lajur itu sendiri seperti apa. Oke, neraca lajur itu bukanlah sebuah catatan akuntansi yang permanen. Jadi ini bukanlah catatan akuntansi yang permanen, melainkan penggunaannya adalah sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Jadi suatu perusahaan bisa saja tidak menggunakan neraca lajur ya, mereka langsung menyusun yang namanya laporan keuangan. Apalagi di era digital ya, di era digital ini sudah banyak perusahaan menggunakan software akuntansi, di mana software akuntansi perusahaan hanya menyusun yang namanya jurnal ya, dari transaksi yang terjadi menyusun jurnal, baru nanti hasil akhirnya berupa laporan keuangan itu sudah langsung tersusun otomatis dengan menggunakan sistem komputer akuntansi ya. Nah, akan tetapi kita perlu mempelajari apa itu neraca lajur dan kegunaannya. Bagaimana langkah-langkahnya ya, kita akan melihat satu persatu sih bagaimana sih langkah membuat neraca lajur, kemudian isinya apa saja sih, seperti itu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya langkah-langkahnya. Nah, ini gambaran umumnya ya terkait dengan neraca lajur, nanti bisa dilihat di buku. Isinya neraca lajur apa saja ya. Intinya neraca lajur sebenarnya sebagai bagian dalam ini ya, penyusunan laporan keuangan. Jadi membantu
akuntan dalam menyusun yang namanya laporan keuangan. Makanya neraca lajur bukanlah suatu opsi yang wajib ya. Ini hanya pilihan ketika akuntan memerlukan ya, merasa memerlukan membuat neraca lajur, berarti silahkan dibuatlah yang namanya neraca lajur. Kemudian tampilannya seperti ini ya, seperti di buku nanti bisa dilihat, di mana neraca lajur itu terdiri atas komponen neraca saldo ya, yang sudah pernah kita bahas di chapter sebelumnya, dan juga penyesuaian. Kemudian karena neraca saldo ada penyesuaian, maka akan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian setelah neraca saldo setelah penyesuaian, maka akan diklasifikasikan berdasarkan laporan masing-masing. Mana yang masuk ke laporan laba rugi dan mana yang masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Nah, dari neraca lajur ini baru nanti akuntan bisa langsung membuat yang namanya laporan keuangan berdasarkan informasi yang disediakan dalam neraca lajur. Ya. Jadi langkah pertama sesuai dengan urutan ya. Di sini mahasiswa kalian ya, teman-teman harus membuat yang namanya penyusunan neraca saldo pada neraca lajur. Jadi neraca saldo yang sudah dibuat silakan masukkan ke dalam neraca saldo sesuai dengan nama akun masing-masing ya, dari K sampai dengan nanti beban. Kemudian setelah neraca saldo sudah selesai dibuat, teman-teman akan lanjut menyusun yang namanya penyesuaian jika diperlukan yang namanya penyesuaian. Kita ingat lagi ya, nanti penyesuaian itu tujuannya seperti apa, kemudian kenapa perlu dilakukan penyesuaian sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Kenapa diperlukan penyesuaian, karena ada kemungkinan akan ada akun yang belum memunculkan saldo yang sebenarnya, maka perlu disesuaikan di akhir tahun ya. Jadi tidak semua neraca saldo dari akun kas sampai dengan akun beban itu perlu disesuaikan. Jadi nanti lihatlah kondisi apa saja yang perlu disesuaikan gitu ya. Ini merupakan langkah yang kedua ya, jadi penyesuaiannya dimasukkan ya. Kemudian nanti langkah ketiganya berarti lanjut ya, kita membuat yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini bisa selisih atau penambahan dari neraca saldo dengan penyesuaian ya. Bisa berarti nanti bisa bertambah ataupun berkurang. Bergantung dengan ya ininya ya, akunnya ya, apa akunnya akan bertambah atau berkurang. Setelah selesai dibuat, otomatis langkah selanjutnya kita akan memasukkan yang mengklasifikasikan ya, mana yang merupakan bagian dari laba rugi, mana yang merupakan bagian dari posisi keuangan ya, mana akun-akunnya ya yang merupakan bagian dari laba rugi, dan mana yang merupakan bagian dari laporan posisi keuangan. Jadi neraca saldo ini kemudian dipisahkan dalam laporan yang perlu diklasifikasikan ke dalam mana yang masuk laporan laba rugi dan mana yang masuk laporan posisi keuangan. Oke, kita masuk ke ilustrasi satu persatu ya. Kita menggunakan ilustrasi perusahaan yang awal kita gunakan ya teman-teman di sini ya, yaitu ada Pioneer Advertising Agency ya, di mana ini akun-akunnya sudah dimasukkan ya. Kemudian seperti biasa ketika menyusun saldo, lihatlah apakah sudah balance antara debit dan kreditnya. Kemudian lakukan nanti yang kedua, lakukan penyesuaiannya ya. Oke. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Jadi dibuatkan dulu ke dalam jurnal ya yang sesuai, baru nanti teman-teman masukkan ke dalam ini ya, neraca lajurnya ya. Ke dalam neraca lajurnya sesuai dengan akun yang disesuaikan. Baru nanti langkah selanjutnya teman-teman memasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Baru nanti langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ke dalam klasifikasi masing-masing. Apakah itu masuk ke dalam laba rugi ya. Kita ingat lagi ya, laba rugi itu akun yang masuk laba rugi apa saja, dari pendapatan,
sampai dengan beban ya, pendapatan sampai dengan beban. Jadi lihat yang mana yang masuk ya. Kemudian nanti lihat akan ada selisih. Selisih ini yang akan menjadi laba atau rugi ya. Untuk laporan posisi keuangan pun sama ya, seperti itu. Nah, ini ya tadi saya bilang kita nanti selisih dari laporan laba rugi itu dihitung apakah nanti laba atau rugi neto. Baru nanti akan ada penjumlahan yang sama. Ya, jadi laba atau rugi neto yang ada di laba rugi nanti juga akan pindah ke dalam selisih yang ada di laporan posisi keuangan. Dan angkanya harus sama ya selisihnya ya, karena ini adalah selisih terkait dengan laba atau rugi. Kalau di sini kita lihat ini adalah laba ya, karena ada pendapatan 10.600, sedangkan bebannya adalah 7.740. Maka selisihnya berapa? Ya, dikurangkan saja ya. Jadi selisihnya ini 2.860. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Laba rugi bisa disusun dari kolom-kolom laporan laba rugi ya. Kemudian laporan posisi keuangan dan laporan saldo laba disusun dari kolom-kolom laporan posisi keuangan. Kemudian perusahaan menjurnal atau melakukan ayat-ayat jurnal penyesuaian. Ini ringkasan dari langkah-langkah yang tadi ya. Oke, ya setelah laporan keuangan ya yang ada di neraca lajur sudah selesai, baru nanti dipindahkan ke dalam format laporan keuangan masing-masing ya. Format laporan keuangan laba rugi seperti ini ya, yang ada di tampilan ya. Ya, teman-teman, ini ada perusahaannya, kemudian penjelasannya adalah laporan laba rugi, kemudian bawahnya adalah untuk bulan yang berakhir pada tanggal berapa bulan yang berakhirnya. Ya, di sini pada tanggal 31 Oktober. Jadi akan berbeda dengan laporan posisi keuangan. Ya, ini masih laporan laba rugi, kita ke laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan. Lihat ya, kalimatnya akan berbeda. Laporan posisi keuangan adalah formatnya nama perusahaan. Laporan posisi keuangan baru nanti periode yang terakhir langsung ditulis yaitu 31 Oktober 2014 ya. Kemudian kalian hitung, kalian masukkan sesuai klasifikasinya dari aset, kemudian jumlahkan, ekuitas dan liabilitas dijumlahkan. Dan ingat ya, di materi pertemuan pertama ya kita sudah membahas bahwa ketika teman-teman menyusun laporan posisi keuangan harus ada balance ya. Balance antara apa? Ini ya, total neraca sama dengan atau total aset sama dengan total utang ditambah ekuitas ya, atau total ekuitas ditambah dengan liabilitas. Jadi harus jumlahnya sama ya. Jadi antara total aset dengan total ekuitas dan liabilitas. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian dari neraca lajur. Ayat jurnal penyesuaian dibuat dari kolom-kolom penyesuaian dalam neraca lajur, kemudian penjurnalan dan pemindah bukuan. Ayat jurnal penyesuaian mengikuti penyusunan laporan keuangan saat neraca lajur digunakan. Ya, itu ringkasannya. Nah, ini contoh soal ya, teman-teman bisa kerjakan ya. Silakan yang sudah saya share juga terkait dengan PPT-nya. Silakan dikerjakan ya. Atau sambil kita lihat ya, bahas ya. Susan LB sedang menyusun sebuah neraca lajur. Jelaskan ke Susan bagaimana dia harus menempatkan akun-akun neraca saldo setelah penyesuaian berikut ini pada kolom-kolom laporan laba rugi dalam neraca lajur. Oke ya. Ini kas masuknya kemana? Ya, kas masuknya kemana saja ya. Kemudian akumulasi, utang usaha, dividen sampai dengan beban. Ya, ini saya rasa teman-teman sudah paham ya. Karena di awal kita sudah membahas ya, sudah sering kali saya ingatkan kepada teman-teman, ingatlah akun utama dari setiap akun turunannya sehingga teman-teman sudah mulai bisa hafal ya atau mulai bisa paham ya. Kas itu akun utamanya apa, kemudian ketika kas akun utamanya adalah aset ketika bertambah berarti ada di debit di laporan posisi keuangan. Oke, kemudian
Oke, kemudian kita akan membahas ya yang selanjutnya mengenai bagaimana menutup buku ya, atau kita akan membuat ayat jurnal penutup. Dan apa saja sih yang akan kita buatkan ayat jurnal penutup? Apakah seluruh laporan keuangan kita buatkan ayat jurnal penutup atau tidak ya? Jadi tujuan dari membuat ayat jurnal penutup ya, yaitu ketika perusahaan akan melanjutkan pada periode selanjutnya. Jadi akan membuat laporan untuk periode selanjutnya, di mana kalau teman-teman ingat ya bahwa ya, penyusunan laporan keuangan kan ada periode waktunya, dan biasanya periode waktunya adalah 1 tahun. Jadi untuk periode berikutnya berarti nanti perusahaan akan membuat laporan, membuat akun-akun kembali, dan sebelum membuat akun-akun kembali, biasanya perusahaan akan melakukan yang namanya menutup buku, atau prosesnya disebut dengan closing the books ya, yaitu proses melakukan penutupan atas akun-akun yang berhubungan dengan periode akuntansi sebelumnya ya. Yang berhubungan dengan periode akuntansi sebelumnya akan dilakukan penutupan ya. Dan apa saja sih yang sebenarnya ditutup ya? Kita lihat akun apa saja yang ditutup. Yang pertama yaitu akun ini ya, temporer ya. Akun temporer yang tadi saya bilang, yaitu akun yang ketika berhubungan dengan suatu periode akuntansi dinamakan akun temporer. Nah, akun temporer itulah yang akan kita lakukan penutupan ya. Kita buatkan jurnal penutupnya. Jadi perusahaan akan membuat seluruh akun, menutup seluruh akun temporer pada akhir periode. Apa sih akun temporer itu? Ya. Kemudian satu lagi ya, ada akun temporer, ada akun permanen. Akun permanen itu akun yang terhubung dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa depan ya. Kemudian akun-akun permanen ini tidak ditutup dari satu periode ke periode berikutnya. Kita lihat ya. Oke, temporer ini terdiri dari akun apa saja? Ya, seluruh akun pendapatan, seluruh akun beban, dan juga dividen. Sedangkan akun permanen, ya, akun yang tidak ditutup adalah terdiri dari seluruh akun aset, seluruh akun liabilitas, dan ekuitas. Oke, ini namanya ini namanya ayat jurnal penutup ya. Bentar ya, saya ini namanya ayat jurnal penutup. Dan bagaimana sih cara pembuatan ayat jurnal penutup ya? Ayat jurnal penutup diakui di buku besar secara formal ya dalam memindahkannya. Yaitu ada laporan neto, bersih, dividen, kemudian ke saldo laba. Ayat jurnal penutup hanya dibuat di akhir periode akuntansi tahunan ya. Oke, ini yang ditutup ya. Diagram proses penutupannya, dimana nanti akan masuk ke dalam buku besar juga. Kita ke ilustrasinya langsung ya teman-teman, biar agak lebih mudah ya ilustrasinya. Ini seperti ini. Jadi ketika ditutup berarti itu nanti, karena ditutup berarti yang tadinya akun pendapatan ya, contohnya akun pendapatan ini di kredit, maka ketika ayat jurnal penutup akun pendapatan akan ada di debit ya, karena untuk menutup akun pendapatannya. Kemudian ketika beban yang tadinya ada di debit, kita buatkan ke dalam kredit ya, agar menutup menjadi 0 ya, karena kan dinolkan gitu ya bahasanya. Kemudian akun pasangannya ya, ketika kita bicara ayat jurnal penutup, maka akun pasangannya yang perlu diingat ya teman-teman ya, ikhtisar laba rugi ya. Jadi akun pasangannya adalah ikhtisar laba rugi ya, semuanya akun pasangannya adalah ikhtisar laba rugi ya. Kemudian ditutup itu berarti kebalikannya ya, ditutup itu berarti kebalikannya, agar akun tersebut adalah nanti hasilnya adalah 0 karena dilakukan penutupan. Oke,
itu ya. Ini selanjutnya ya. Jadi dibuatkan buku besarnya ya, ini ya buku besarnya. Beban berarti akan menjadi 0, beban-beban karena ditutup, kemudian pendapatan juga akan menjadi 0, ditutup, dividen dan satu laba juga akan menjadi 0. Sama dengan ikhtisar laba rugi pun akhirnya akan menjadi 0 ya, karena debit dan kreditnya sama akhirnya ya. Oke, sebelum ke situ, kenapa sih, kenapa sih akun laba rugi perlu ditutup dan kenapa sih akun neraca perlu ditutup? Dan tadi disebutkan bahwa akun akun laporan posisi keuangan ya itu merupakan akun permanen, sedangkan akun laba rugi itu merupakan akun temporer. Kita lihat ya terkait dengan formatnya. Nah, agak mundur ya. Ini laporan posisi keuangan ya yang tadi dibilang merupakan akun permanen ya, merupakan akun permanen berarti tidak ditutup. Berarti ini nanti akan ada akun permanen kan tadi pengertiannya apa teman-teman? Merupakan akun yang berlanjut ya dari satu periode ke periode selanjutnya. Makanya akun ini dinamakan akun permanen. Jadi nanti ketika ada penambahan peralatan misalkan di tahun 2015 Januari tahun 2015 berarti peralatannya akan bertambah ya. Jadi ketika ada misalkan Januari 2015 membeli peralatan sebesar 1000, maka di laporan posisi keuangan peralatannya bukan 1000, nanti bertambah dari 1000 ditambah dengan peralatan yang sebelumnya yaitu 5000. Berarti nanti berapa teman-teman di 2015 berarti akun terkait dengan jumlah peralatan berapa? 6000 ya, bukan 1000, bukan hanya penambahannya saja, tetapi ditambahkan dengan jumlah yang periode sebelumnya. Berbeda dengan laporan laba rugi ya. Ketika teman-teman bisa lihat, ketika laporan laba rugi ya berarti ini laporan untuk 31 Oktober saja pendapatan jasanya, bukan pendapatan jasa akumulasi dari bulan sebelumnya ya. Jadi untuk bulan ini saja pendapat per 31 Oktober 2014 adalah pendapatannya hanya 10.600. Ini hanya pendapatan bulan Oktober ya, bukan penambahan dari pendapatan sebelum-sebelumnya. Makanya ketika teman-teman lihat ya, kalau perhatikan formatnya, laba rugi itu ada kalimat untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober ya 2014. Berarti ini hanya untuk bulan 31 Oktober 2014 pendapatan jasanya ya. Makanya nanti di akhir periode perlu ditutup ya. Itu makanya kita perlu menutup laporan laba rugi karena laporan laba rugi merupakan akun temporer dan ketika kita lihat formatnya hanya untuk yang berakhir ya pada tahun tersebut atau bulan tersebut. Berbeda dengan laporan posisi keuangan yang dimana menyatakannya adalah ini ya, laporan posisi keuangan 31 Oktober 2014 ya, bukan untuk periode yang berakhir ya. Kalau tadi kan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir per 31 Oktober 2014. Kalau ini 31 Oktober 2014, berarti ini dari awal pendirian sampai dengan 31 Oktober 2014 ada misalkan akun peralatan ada penambahan dan pengurangan sampai dengan akhir di mana ternyata sampai dengan 31 Oktober peralatan yang ada oleh milik milik pionir ya. Milik pionir itu sebesar 5.000 ya. Jadi ini akumulasi secara keseluruhan ya terakhir ya satu terakhirnya. Maka laporan posisi keuangan dinyatakan sebagai akun permanen karena akun ini berkaitan dengan periode sebelumnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita tadi sampai yang mana ya? Sorry, ini kita sampai sini ya. Ada contoh soal ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri ya terkait dengan soal-soal. Nanti teman-teman bisa cek video selanjutnya terkait dengan pembahasan soal di chapter 4 ya. Jadi nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya ini contoh soal eh, pembuka ya, di mana ada neraca saldo untuk Hancock Company, yaitu memperlihatkan hal-hal berikut dalam kolom laporan keuangan. Ada dividen, ya, ada modal saham, di mana modal saham-saham biasa, kemudian ada laba neto.
Kemudian ada pertanyaannya apa ya, teman-teman? Buatlah jurnal penutup yang mempengaruhi ekuitas. Ya, buatlah jurnal penutup yang mana mempengaruhi ekuitas. Nah, kita lihat ya, tadi sudah dibahas jurnal penutup itu apa. Jurnal ya yang menutup saldo akun apa? Akun temporer. Kemudian berarti kita lihat mana akun yang ditutup ya. Ada terkait dengan saldo laba ya, ada laba neto berarti saldo laba ditutup. Akun saldo laba neto itu saldo ini apa? Saldo normalnya, akun normalnya itu ada di mana? Di debit atau di kredit? Ada di debit ya teman-teman, ada di debit. Berarti nanti ketika kita membuat jurnal penutup, maka laba neto kita kreditkan. Terus kemudian ingat lagi pasangannya dari setiap jurnal penutup adalah ketika membuat jurnal penutup pasangannya tadi ya, sorry, pasangannya adalah ini ya, ikhtisar laba rugi. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Ini ya saldo laba ya, betul ya, berarti jurnalnya ikhtisar laba rugi pada saldo laba. Nah, kemudian ada dividen ya, besar berapa? 15.000 ya, 15.000 dividen tadinya di debit kita nolkan untuk menutup dividen. Maka ini adalah saldo laba pada dividen ya. Khusus untuk dividen pasangannya adalah saldo laba ya di sini ya. Ya, khusus untuk dividen adalah pasangannya saldo laba. Untuk jurnal penutup di lain selain itu ya, pasangannya adalah ikhtisar laba rugi ya. Kemudian ini sedikit penjelasan terkait dengan akuntansi dalam suatu organisasi, di mana ternyata ya ini ya apa teknologi mempengaruhi akuntansi ya. Jadi ini contohnya ya, yang asal itu pengaruh yaitu proses penutupan. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya membutuhkan 6 sampai 7 hari untuk melakukan proses penutupan. Ya, jadi perusahaan dapat melakukan penutupan secara virtual dalam 24 jam pada hari apapun. Jadi satu perusahaan bisa meningkatkan waktu proses penutupan 85%. Jadi ini menggunakan sistem ya. Jadi sistem sudah tersedia ya, jadi zona penutupan bisa akan lebih cepat dan terotomatisasi ya. Jadi udah otomatis dengan menggunakan sistem. Jadi dulu orang-orang membutuhkan waktu 10 sampai 20 hari untuk menelusuri transaksi, sekarang dapat eh, menggunakan manfaat data mining ya untuk melakukan kesempatan-kesempatan bisnis yang baru. Kemudian kita lihat ya penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Jadi nanti ketika sudah dilakukan penutupan berarti nanti akan ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya apa sih teman-teman ketika kok perlu dilakukan penyusunan neraca saldo lagi sih setelah penutupan gitu kan? Ya karena kan sudah dilakukan penutupan, berarti perlu ada neraca saldo setelah penutupan. Seperti tadi penyesuaian, ketika sudah dilakukan penyesuaian berarti nanti akan ada neraca saldo setelah penyesuaian karena akun yang ada di neraca saldo sudah disesuaikan. Yang kalau di sini berarti akun di neraca saldo sudah dilakukan penutupan, maka perlu dilakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya untuk membuktikan kesamaan dari saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Jadi kan ada saldo akun permanen tadi ya yang ada di laporan posisi keuangan. Kita lihat akunnya masih sama atau tidak sih setelah dilakukan penutupan. Lihat ya, masih sama ya. Ada balance antara debit dan juga kredit seperti itu. Oke, terkait dengan ikhtisar siklus akuntansi ya, terkait dengan ikhtisar siklus akuntansi, ini ada ikhtisarnya yang dulu
teman-teman bisa ingat kembali ya, di mana pada awal pembahasan, pada awal pertemuan kita perlu melakukan analisis transaksi bisnis, mana transaksi yang memiliki nilai moneter atau unit moneter yang dapat dinilai dengan uang, kita lakukan penjurnalan transaksi. Kemudian setelah dilakukan pembuatan jurnal, teman-teman akan memindahkannya ke dalam buku besar ya yang disebut posting, baru nanti teman-teman menyusun neraca saldo. Kemudian dari neraca saldo, teman-teman sebagai akuntan melihat bahwa ternyata ada akun yang perlu disesuaikan ya di akhir periode, maka teman-teman harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian ya, penjurnalan dan juga pemindahan ayat jurnal penyesuaian ya, baik deferral ataupun akrual. Baru langkah selanjutnya, karena neraca saldo tadi sudah dilakukan penyesuaian, maka perlu dibuat lagi ya teman-teman, perlu buat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Baru setelah itu baru lakukan penyusunan laporan laba rugi, penyusunan laporan keuangan dari laporan laba rugi, laporan saldo laba sampai dengan laporan posisi keuangan. Nah, di sini sebenarnya tadi yang saya bilang ya, teman-teman bisa membuat neraca lajur ya di sini ya di antara 6 dan 7, tetapi neraca lajur itu hanya opsi pilihan ya. Teman-teman bisa tidak membuat neraca lajur juga tidak masalah kalau teman-teman bisa langsung ke tahap yang ketujuh, yaitu apa? Langsung membuat laporan keuangan. Dari setelah membuat laporan keuangan, teman-teman buatlah ayat jurnal penutup, kemudian baru menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Dan siklusnya akan berulang lagi di awal periode, lakukan transaksi sampai dengan nanti terakhir sampai dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ini ya tahapan opsional. Jadi jika neraca lajur dibuat, tahapan 4, 5, dan 6 dimasukkan ke dalam neraca lajur ini ya, 4, 5, 6. Jurnal ayat balik dibuat, maka akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam tahapan neraca lajur ya, nomor 4, 5, dan 6. Kalau tidak ya berarti dibuatkan sendiri-sendiri saja, seperti itu. Oke, kemudian kita membahas terkait dengan ayat jurnal koreksi. Ayat jurnal koreksi merupakan ini ya, mengkoreksi terkait dengan kesalahan dari proses pencatatan ya. Kesalahan dari proses pencatatan ya, ketika teman-teman sebagai akuntan membuat jurnal, kemudian ternyata ada kesalahan, maka diperlukan yang namanya ayat jurnal koreksi ya. Ayat jurnal koreksi. Ini berbeda dengan ayat jurnal penyesuaian. Kalau ayat jurnal penyesuaian berarti bukan karena kesalahan ya, teman-teman sudah membuat yang jurnal yang betul, tetapi seiring berjalannya periode ternyata nilai nominal yang ada di akun tersebut tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maka perlu disesuaikan. Berbeda dengan ayat jurnal koreksi, teman-teman itu melakukan kesalahan dalam membuat jurnal, maka diperlukan koreksi yang namanya dan dimasukkan ke dalam ayat jurnal koreksi. Akan tetapi jika catatan akuntansi ya, catatan jurnalnya tidak bebas dari kesalahan, maka ayat jurnal koreksi tidak dibutuhkan ya. Jadi ini opsional. Jadi opsional dalam arti ketika ada kesalahan ya perlu dibuat jurnal koreksi. Ketika tidak ada kesalahan ya tidak perlulah teman-teman buat yang namanya jurnal koreksi. Ayat jurnal koreksi harus dipindah bukukan sebelum ayat jurnal penutup ya. Jadi harus dipindah bukukan dulu sebelum melakukan ayat jurnal penutup ya, karena kalau udah ditutup kemudian koreksi ya nanti akan membingungkan. Jadi tahapannya ayat jurnal koreksi dulu jika ada, jika tidak ada ya langsung ke ayat jurnal penutup. Kita lihat ya contoh ilustrasi kasusnya ya. Ini ya teman-teman, contoh kasusnya pada 10 Mei, Mercato menjurnal dan memindah bukukan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan sebesar $50 sebagai debit kas sebesar $50 dan kredit pendapatan jasa sebesar $50.
Perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei saat pelanggan membayarkan sisa piutangnya yang tersisa. Kesalahannya apa ya, kita lihat ya. Ayat jurnal yang salahnya adalah kas ya, penerimaan kas dari penagihan piutang ternyata dicatatnya adalah sebagai pendapatan jasa ya. Jadi menerima kas dari penagihan piutang pelanggan $50 tetapi dicatat sebagai kas 50 dan kredit pendapatan jasa sebesar 50. Kita lihat teman-teman ya, menurut teman-teman mana yang salah coba? Kasnya atau pendapatan jasanya? Dari kalimat ya, harusnya penerimaan kasnya dari apa? Penagihan piutang pelanggan ya. Jadi kas di debit betul 50 tetapi kreditnya bukan pendapatan jasa. Nah, ini karena apa? Karena tagihan dari pelunasan piutang. Berarti harusnya yang betul apa? Kas pada piutang usaha ya. Betul sekali. Kas pada piutang usaha. Ayat jurnalnya yang benar ini, yang salah ini. Berarti bagaimana teman-teman membuat ayat jurnal koreksinya? Apakah kedua hal ini nanti dicatat lagi di sini atau nanti bagaimana ya? Kita lihat ya. Kesalahannya adalah pada piutang jasa. Harusnya piutang jasa tidak dicatat sebesar 50. Oke. Ini sudah ada penambahan. Berarti jurnal koreksinya apa? Dikurangkan ya. Ini pendapat jasanya dikurangkan 50. Sudah bertambah 50, teman-teman kurangkan 50. Kurangannya berarti bagaimana ketika pendapatan jasa dikurangkan? Berarti ada di debit ya, ada di debit ya teman-teman. Kemudian ternyata ada yang belum dicatat nih. Kasnya sudah betul dicatat 50, yang ini ya 50 sudah betul. Yang belum dicatat apa teman-teman? Piutang usaha. Berarti ada penambahan piutang usaha. Sorry, pelunasan piutang usaha ya. Di mana? Di kredit ya. Karena piutang usahanya belum dikurangi, kita kurangkan di kredit sebesar 50. Jadi, ayat jurnal koreksinya adalah pendapatan jasa 50 dan piutang usaha sebesar 50 gitu ya. Jadi saran dari saya perhatikan ayat jurnal yang salah dulu, kemudian lihatlah diingat ya ayat jurnal yang betulnya seperti apa, kemudian mana yang perlu dikoreksi ya, sehingga akan menghasilkan ayat jurnal koreksi. Jika masih belum hafal, nanti teman-teman buatlah seperti ini dulu ya. Ayat jurnal yang salah, ayat jurnal yang benar, kemudian ayat jurnal koreksi. Nanti kalau teman-teman sudah mahir, bisa langsung membuat ayat jurnal koreksinya. Oke, ilustrasi yang kedua, 18 Mei, Mercator membeli peralatan secara kredit seharga $450. Transaksi telah dijurnal dan dipindah bukukan sebagai debit untuk peralatan dan kredit untuk utang usaha. Kesalahan ditemukan pada 3 Juni saat Mercanto menerima laporan bulanan untuk bulan Mei dari kreditor. Oke, kita lihat ya ayat jurnal yang salahnya peralatan pada utang usaha. Ayat jurnal yang betul apa? Coba lihat, perhatikan ya. Yang betul adalah peralatan pada utang usaha, tetapi nilai nominalnya yang berbeda. Lihat ya, peralatannya 45 dicatatnya ternyata kurang 01 ya. Ya, namanya juga akuntan ya teman-teman. Kadang ya tidak 100%, kadang tidak 100% benar ya, kadang suka salah catat gitu ya karena mengantuk atau sudah lelah gitu ya. Jadi nanti dicek, wah salah nih, berarti kita lihat ya, berarti jurnal koreksinya yang salah apa? Angkanya ya, berarti angkanya perlu menambahkan berapa? Ini sudah dicatat 45, harusnya berapa? 450, berarti kurang berapa yang belum dicatat? Ya, kita lihat 450 dikurangi 45. Jadi yang kurang adalah 405. Maka jurnalnya sama karena sudah betul, yang kurang adalah nilai nominalnya yang dicatat. Jadi ayat jurnal koreksinya adalah peralatan pada utang usaha sebesar 405. Seperti itu ya. Kemudian akuntansi pada organisasi. Oke, ini contohnya dan nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kemudian laporan posisi keuangan terklasifikasi. Apa sih maksudnya terklasifikasi?
artinya menyajikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Jadi mengklasifikasikan aset yang sejenis dan liabilitas yang sejenis. Contohnya, nih, aset itu terdiri dari apa saja, ya. Perlu diingat, tetap berwujud, properti, pabrik dan peralatan, investasi jangka panjang, aset lancar, ekuitas dan liabilitas terdiri dari apa saja. Ini hanya terkait dengan mengklasifikasikan. Ya, jadi misalkan mau diklasifikasikan seperti ini juga boleh ya, diklasifikasikan dulu akun ya akun utama ya, akun turunan kembali sebenarnya dari aset yaitu aset lancar, kemudian isinya apa saja akunnya. Ya, jadi ini untuk mengklasifikasikan. Agar apa tujuannya? Agar memudahkan membaca atau stakeholder melihat bahwa ternyata investasi jangka panjangnya itu terdiri dari jumlahnya 7.200 dan terdiri dari apa saja. Aset lancar jumlahnya berapa dan terdiri dari apa saja. Ya, jadi tujuannya agar stakeholder bisa melihat uh, secara uh, terklasifikasi seperti itu ya. Kemudian ada aset tidak berwujud. Ya, ini tambahan penjelasan terkait dengan aset tidak berwujud. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di akuntansi keuangan menengah 1 ya, intermediate 1 terkait dengan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset jangka panjang tetapi tidak memiliki wujud ya. Artinya tidak terlihat tetapi dimiliki oleh perusahaan dan itu seringkali sangat berharga. Apa saja aset tidak berwujud? Ada yang namanya biaya pengembangan yang dikapitalisasi, goodwill, serta aset tak berwujud lainnya. Contohnya apa ya? Kita lihat ya. Bahasa mudahnya kalau teman-teman lihat suatu merek yang punya brand ya, seperti misalkan minuman atau makanan ya, minuman Coca-Cola atau makanan misalkan restoran cepat saji terkait dengan McDonald gitu ya atau KFC. Nah, itu kan ada namanya ya, ada goodwill-nya, ada merek terkenalnya. Nah, kadang itu bukan kadang ya, itu masuk ke dalam yang namanya aset tidak berwujud ya. Jadi mengembangkan merek gitu ya. Kemudian namanya diketahui banyak orang itu juga merupakan yang namanya aset ya atau goodwill. Makanya perusahaan sangat menjaga sekali yang namanya merek ya karena itu kan memiliki pengaruh terhadap uh, laporan ini ya, terhadap pemasukan ya, terhadap pendapatan, terhadap laba perusahaan. Makanya ketika merek perusahaan semakin terkenal, maka aset tidak berwujudnya bisa dinilai menjadi sangat besar. Ya. Kita masukkan ke dalam goodwill ya seperti itu. Tidak terlihat tetapi manfaatnya sangat berasa gitu ya. Kemudian properti pabrik dan peralatan. Ini sudah pernah kita bahas bahwa ini termasuk ke dalam aset yang memiliki umur manfaat yang panjang ya. Ya, memiliki umur manfaat yang panjang sekali ya, contohnya gedung gitu ya, atau pabrik ya, atau properti ya, atau mungkin peralatan lain. Digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan koperasi. Ya. Kemudian ada yang namanya penyusutan. Jadi ketika properti, peralatan, dan pabrik digunakan, maka nilainya atau masa manfaatnya akan berkurang. Maka nilainya akan berkurang juga ya, akan dikurangi dengan penyusutan seperti itu. Ya, kemudian ada akumulasi penyusutan, jumlah yang telah dibebankan. Jadi berapa sih yang telah disusutkan selama dalam periode tersebut, kemudian maka akan dikurangkan ya. Jadi propertinya berapa, akumulasi penyusutan berapa, maka akan menjadi nilai buku. Seperti itu ya. Ini ilustrasinya, properti pabrik dan peralatan dikurangi akumulasi penyusutan. Hasilnya adalah nilai buku ya, seperti itu. Oke, ini nanti cek kembali ya di chapter sebelumnya ya teman-teman. Kalau misalkan lupa. Kemudian ada investasi jangka panjang ya. Investasi dalam saham biasa dan obligasi dari perusahaan lain. Investasi jangka panjang ini contohnya adalah tanah dan bangunan, tetapi
tidak digunakan oleh perusahaan ya. Kalau digunakan oleh perusahaan akan masuknya ke dalam aset ya, ke dalam properti pabrik dan peralatan. Tapi ketika tidak digunakan ya, misalkan perusahaan membeli tanah sangat banyak tetapi itu tidak digunakan atau dibuat bangunan tetapi tidak digunakan, itu berarti diklasifikasikan ke dalam investasi jangka panjang. Itu ya teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan pertanyaan misalkan perusahaan membeli tanah yang tidak digunakan oleh perusahaan. Masuk ke dalam klasifikasi apakah tanah tersebut, ya, jangan langsung masuk ke dalam aset ya, tetap ke dalam maksudnya properti ya, pabrik dan peralatan, tetapi masuknya ke dalam investasi jangka panjang ya. Walaupun ini tetap masuknya ke dalam aset ya. Ini di sini ya, di awal ya. Nah, ya, ini tetap masuk ke dalam aset ya, tapi kalau misalkan kita membahas terkait dengan terklasifikasi, kemudian ada opsi investasi jangka panjang atau properti pabrik dan peralatan, berarti nanti masuknya ke dalam investasi ya, karena tidak digunakan. Oke, kita lanjut ya. Ini contohnya ya. Kemudian ada aset lancar. Aset yang apa nih aset lancar? Namanya lancar ya berarti dapat dipakai oleh perusahaan dalam bentuk kas ya. Jadi dapat diubah dengan cepat oleh perusahaan dalam bentuk kas ya. Atau digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasinya mana yang lebih panjang. Siklus operasi itu apa? Rata-rata yang dibutuhkan untuk membeli persediaan, menjualnya secara kredit dan kemudian memperoleh pembayarannya pada para pelanggan. Jadi kalau yang dapat cepat digunakan berarti nanti masuknya ke dalam aset lancar. Ya, sorry ini kalimatnya salah. Ini harusnya aset lancar. Ya, ada persediaan, piutang lain-lain, investasi jangka pendek, kas dan sekarang kas seperti itu. Ini berkaitan dengan contoh ya bagaimana penciptaan nilai perusahaan. Jadi perusahaannya itu memberikan penilaian ya terkait dengan bagaimana nutrisi ya, ini contohnya ya, contoh dari produknya bagaimana nutrisinya, apa produk yang dihasilkan memiliki nutrisi yang tepat ya. Kemudian dalam melakukan pengemasan produk atau membuat produk makanannya, ini dari siapa kita lihat dari Nestle ya, dari Nestle. Nestle memperhatikan terkait dengan keberlanjutan air dan lingkungan. Jadi melakukan penghematan air dan lingkungan, kemudian melakukan pengembangan wilayah pedesaan ya, wilayah pedesaan. Nah, ini sebenarnya dalam rangka apa Nestle ini melakukan memperhatikan ya dampak dari pembuatan produknya dan juga siapa yang mengkonsumsi produknya, apakah nutrisinya sudah dipenuhi atau belum. Kemudian apakah memberi dampak positif ketika produk tersebut dibuat ya, baik dampak positif bagi yang mengkonsumsi atau dampak positif bagi sekitar pabrik produksinya ya. Jadi dengan apa pengembangan wilayah, keberlanjutan air dan lingkungan. Jadi tidak memberikan kerugian ketika suatu perusahaan memproduksi barang ya, kerugian yang bersifat langsung ataupun tidak langsung ya, atau yang berdampak gitu ya. Maka Nestle melakukan memperhatikan lingkungan dengan cara ini ya tadi ya langkah-langkahnya. Nah, ini akan apa? Akan menciptakan nilai bagi perusahaan sehingga para konsumen akan memperhatikan ternyata Nestle ketika mau melakukan produksi makanan ya itu memperhatikan bukan hanya kualitas produk tetapi impact atau dampak di lingkungan sekitarnya terkait dengan memproduksi produk tersebut sehingga lebih meningkatkan nilai bagi yang mengkonsumsi ataupun bagi orang lain yang melihat bahwa ternyata Nestle memiliki kepedulian yang tinggi bukan hanya untuk menciptakan laba tetapi untuk bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya.
maka hal tersebut akan meningkatkan nilai ya, nilai bagi perusahaan, nilai baik bagi perusahaan atau citra bagi perusahaan. Sehingga nanti berdampaknya adalah orang akan atau konsumen akan cenderung royal terhadap produk Nestle, sehingga dampak akhirnya adalah laba akan tetap eh, baik ya, laba akan tetap baik atau cenderung akan adanya peningkatan laba karena adanya penciptaan nilai dari Nestle tersebut. Seperti itu ya. Atau ketika kita bicara itu berarti teman-teman mungkin akan di semester-semester berikutnya ya, semester-semester akhir akan mengenal yang namanya akuntansi lingkungan atau green accounting ya. Green accounting itu membahas terkait dengan akuntansi hijau, bagaimana penciptaan nilai akuntansi yang berdasarkan wawasan lingkungan ya. Ini contohnya, nanti silahkan teman-teman bisa dikerjakan bagaimana nanti menyusun yang namanya laporan terklasifikasi ya. Ini terkait dengan ekuitas ya. Ketika kita bicara ekuitas, maka klasifikasinya terdiri dari apa saja gitu ya. Dan ekuitas itu bergantung dari jenis perusahaannya ya, apakah perusahaan perseorangan, atau persekutuan ya, atau perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas berarti nanti akan ada modal saham. Ya, akan ada modal saham, jumlahnya berapa, mana modal saham yang merupakan saham biasa, mana yang merupakan saham premium. Ya, itu nanti akan ada klasifikasinya. Kemudian akan ada perbedaannya. Kemudian liabilitas tidak lancar atau utang tidak lancar ya, kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan setelah 1 tahun. Jadi pembayarannya lebih dari 1 periode. Terdiri dari apa saja? Ada utang jangka panjang, kewajiban imbalan kerja, provisi, liabilitas pajak tangguhan, dan liabilitas tidak lancar lainnya. Kemudian liabilitas lancar berarti utang yang dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih panjang. Berarti dalam 1 tahun, ya bisa dalam akhir tahun atau pertengahan tahun. Itu yang namanya utang lancar. Ya. Klasifikasinya apa saja kita lihat ya. Iya ada utang dagang, ya utang pajak penghasilan atau liabilitas jangka pendek lainnya. Kemudian akuntansi pada organisasi, ya. Terkadang perusahaan memiliki terlalu banyak modal kerja, ya, sehingga penting bagi perusahaan untuk cukup liquid, ya, cukup mampu agar perusahaan melunasi tagihan jangka pendek saat jatuh tempo. Nah, ini biasanya nanti teman-teman akan belajar terkait dengan analisis rasio, ya, analisis rasio utang lancar. Apakah perusahaan mempunyai kas, ya, kas yang mencukupi ketika piutang sudah jatuh tempo ya. Jangan sampai nanti aset lancarnya itu lebih sedikit daripada utang lancarnya ya. Jadi nanti ketika utangnya semua jatuh tempo, perusahaan tidak memiliki kas untuk membayar namanya utang lancarnya karena kan dalam 1 periode ya. Jadi kurang dari 1 periode harus dibayar, sedangkan kasnya ya kas yang liquidnya atau aset yang liquidnya itu tidak mencukupi untuk menjamin ketika perusahaan mengalami misalkan kerugian atau mengalami eh, ketidakmampuan dalam membayar, harusnya perusahaan sudah punya kas cadangan ketika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya ya. Ini contoh kasusnya ya. Oke, nah ini nanti diklasifikasikan. Oke, ini soal-soal ayat jurnal pembalik ya. Ini ada sedikit penjelasan lampiran terkait dengan ayat jurnal balik. Apa sih ayat jurnal balik? Ini untuk membalik ayat jurnal penyesuaian ya. Jadi untuk membalik ayat jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi reguler di periode berikutnya. Jadi nanti ketika mobil sudah selesai tadi ya ayat jurnal penutup, kemudian ayat jurnal koreksi ayat jurnal penutup. Nah, ada ayat jurnal balik untuk membalik apa? Ayat jurnal penyesuaian sehingga pada periode berikutnya ya kita akan membuat
transaksi awal kembali dari siklus akuntansi tadi ya. Kemudian ini yang perlu jadi catatan ya teman-teman, penggunaan ayat jurnal balik tidak mengubah jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi tidak mengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kita lihat ke ilustrasinya ya. Ilustrasinya misalkan eh, ya 26 Oktober Pioner membayarkan gaji dan upah sebesar 4.000 untuk periode 15 Oktober sampai 26 Oktober. Kemudian 31 Oktober ada penyesuaian nih, gaji dan upah telah menjadi hak pekerja ini ya, yang dulu sempat kita bahas di jurnal penyesuaian. Kemudian 9 November ayat jurnal gaji berikutnya adalah ini. Kemudian kita lihat ayat jurnal baliknya ya. Oke, ayat jurnal sama ya. Ini karena pencatatan di awal. Ini ayat jurnal penyesuaiannya, ayat jurnal penutup. Baru nanti dibuat ayat jurnal baliknya untuk utang gaji ya ini ya. Utang gaji dan upah pada beban gaji dan upah dibalik ya. Jadi yang dibalik adalah jurnal penyesuaiannya. Oke. Kemudian ayat jurnal gaji berikutnya adalah beban gaji dan upah terhadap kas ya 9 November ini ya. Ini bisa jadi beban gaji dan upah terhadap kas karena sudah dibalik di November sini. Tidak merubah angkanya ya. Sama 4.000 seperti itu. Oke, ini buku besarnya, ayat jurnal baliknya ya. Jadi menutup jurnal penyesuaian ya. Jadi untuk menutup jurnal penyesuaian. Oke, ini ada poin-poin penting yang teman-teman perlu perhatikan terkait dengan IFRS. IFRS secara resmi menggunakan istilah laporan posisi keuangan dalam literaturnya. Sedangkan di Amerika Serikat, laporan tersebut sering disebut neraca ya. Teman-teman kalau dulu sudah belajar akuntansi, saya yakin dulu tuh sempat dengan istilah neraca. Saya pun kadang suka keceplosan menggunakan neraca ya. Jadi kalau sekarang sudah diganti karena Indonesia sudah mengadopsi IFRS, maka istilah neraca sudah diganti dengan laporan posisi keuangan. Walaupun banyak pihak yang belum terbiasa terkait dengan istilah laporan posisi keuangan seperti itu. Kemudian IFRS mensyaratkan komponen tertentu di dalam laporan posisi keuangan, sedangkan tidak ada standar umum dalam GAAP ya. Jadi GAAP tidak ada standar, sedangkan IFRS itu ada syarat komponen yang perlu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Ya, tadi ada aset, liabilitas dan ekuitas itu yang perlu dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Ya, jadi urutannya harus ada sesuai dengan standar yang ada. Ya. Nah, ini ya contohnya ya, perusahaan yang menerapkan IFRS sering melaporkan aset tidak lancar sebelum aset lancar dalam posisi keuangan mereka. Hal ini tidak dijelaskan dalam GAAP. Ya, jadi GAAP itu urutannya tidak dijelaskan. Kalau sedangkan di IFRS urutannya dari aset tidak lancar dulu sebelum aset lancar. Oke, perbedaan utama dalam valuasi. Jadi perusahaan yang menerapkan IFRS dalam posisi tertentu dapat melaporkan properti publik dan peralatan pada biaya historis atau pada nilai wajar. Sedangkan GAAP prakteknya itu tidak diperkenankan. Oke, ini sama ya, nanti teman-teman bisa membacanya kembali ya. Ini contoh soal. Oke, seperti itu saja ya terkait video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman sudah ada sedikit gambaran terkait dengan bagaimana sih menyelesaikan siklus akuntansi. Nanti ketika ada video pembelajaran mengenai pembahasan tugas dan kuis terkait dengan siklus akuntansi, nanti silakan teman-teman bisa cek di list video pembelajarannya. Oke, mungkin saya cukupkan ya terkait dengan pembelajaran uh, bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi. Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Pada chapter selanjutnya mengenai akuntansi untuk operasi perusahaan dagang ya.
kita nanti akan masuk kepada setiap ini ya, contoh-contoh setiap perusahaan ya, baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Oke, kita cukupkan ya teman-teman. Silahkan belajar kembali, lihat bukunya kembali, uh, penjelasan lanjutan seperti itu ya. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari saya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar walaupun kita tidak bertemu secara langsung seperti itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.